Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kotrunada NS dari kelas 1A, jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep penyebab penyakit, yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Langsung saja, konsep penyebab penyakit. Sebelumnya, apa itu penyakit? Penyakit adalah di mana suatu kondisi terdapat keadaan tubuh yang abnormal yang menyebabkan hilangnya kondisi normal yang sehat. Selanjutnya, konsep penyebab penyakit. Di sini terdapat kejadian A, kejadian B. Kejadian A sebagai penyebab dan kejadian B sebagai akibat. Sama dengan sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memegang peranan penting dari timbulnya penyakit. Penyakit itu harus mendahului akibat menurut Miss Penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rantai proses timbulnya penyakit. Di sini ada rute penularan. Rute penularan dibagi menjadi dua. Ada penularan langsung dan penularan tidak langsung. Penularan langsung terdapat dua, yaitu satu, kontak fisik, dua, percikan pernapasan. Penularan tidak langsung ada 4. Yang pertama, perantara udara. Yang kedua, transmisi fekal oral. Yang ketiga, vektor. Yang keempat, benda terkontaminasi. Dalam penularan langsung, yaitu ada kontak fisik, di mana ketika individu terinfeksi bersentuhan dengan individu lain yang peka, agen infeksi dapat berpindah. Rute ini meliputi sentuhan pada kulit, luka terbuka, maupun hubungan seksual. Contoh penyakit yang ditularkan diantaranya HIV, AIDS, sifilis, kencing nanah, dan hepatitis B. Selanjutnya dalam percikan pernapasan, yaitu agen infeksi dapat ikut tersebar melalui percikan pernapasan yang dihasilkan saat individu terinfeksi batuk, bersin, atau sekedar berbicara. Penularan biasanya terjadi ketika individu peka berada di tempat yang sama dengan individu terinfeksi. Penyakit yang ditularkan melalui rute ini misalnya sindrom pernapasan akut berat atau SARS dan penyakit corona 2019. Selanjutnya, penularan tidak langsung. Terdapat perantara udara. Beberapa penyakit bisa menular melalui udara. Akibatnya, partikel ini beratnya lebih ringan dibandingkan droplet biasa dan dapat berada di udara dalam periode lama. Penularan dapat terjadi bahkan ketika individu terinfeksi tidak berada di tempat tersebut. Contoh penyakit yang bisa ditularkan melalui udara yaitu campak, cacar air, tuberkulosis. Selanjutnya, ada transmisi fekal oral. Pada rute ini terjadi ketika patogen dalam partikel tinja seseorang pindah ke mulut orang lain. Patogen dapat terbawa oleh makanan, cairan, tanah, lalat, dan jari yang terkontaminasi. Penyakit yang disebabkan oleh penularan fekal oral diantaranya cacingan, saluran pencernaan, demam tifoid, kolera, dan salmonelosis. Selanjutnya ada vektor. Penularan dapat terjadi melalui vektor, yaitu organisme, biasanya arthropoda, yang membawa agen infeksi tetapi tidak ikut tertular penyakit. Malaria, demam berdarah, dan demam kuning merupakan contoh penyakit yang ditularkan oleh vektor. Selanjutnya ada benda terkontaminasi, yaitu agen infeksi dapat menempel pada benda mati, misalnya pakaian, gagang pintu, tombol lift, hingga telepon genggam. Benda-benda yang sering disentuh oleh tangan dan jarang dibersihkan berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, dan agen infeksi lainnya dan menjadi sumber penularan penyakit secara tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor timbulnya penyakit, yaitu ada 3. Yang pertama, pejamu sebagai host. Yang kedua, agen yaitu sebagai bibit penyakit. Yang ketiga, lingkungan sebagai environment. Langsung saja, pejamu sebagai host. Definisinya yaitu faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan suatu penyakit
Faktor tersebut banyak macamnya. Yang pertama, faktor keturunan. Faktor keturunan dalam dunia kedokteran dikenal berbagai penyakit yang dapat diturunkan seperti penyakit alergis, kelainan jiwa, dan beberapa penyakit kelainan darah. Yang kedua, ada mekanisme pertambahan tubuh. Jika pertambahan tubuh naik, maka dalam batas-batas tertentu, beberapa jenis penyakit akan dapat diatasi. Yang ketiga, umur. Pada saat ini, banyak dikenal penyakit tertentu yang hanya menyerang golongan umur tertentu, misalnya penyakit campak, polio, dan difteri yang banyak ditemukan pada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Beberapa penyakit tertentu ditemukan hanya pada jenis kelamin tertentu saja. Misalnya, tumor leher rahim ditemukan pada wanita. Yang selanjutnya yaitu ras. Beberapa ras tertentu diduga lebih sering menderita beberapa penyakit tertentu. Misalnya, penyakit Hevoli yang lebih banyak ditemukan pada orang barat. Yaitu ada status perkawinan. Sering disebutkan bahwa para jejaka ternyata punya resiko kecelakaan yang lebih tinggi daripada yang telah berkeluarga. Pekerja para manajer yang memimpin suatu perusahaan lebih sering menderita penyakit ketegangan jiwa daripada bawahan atau karyawan lainnya. Selanjutnya, kebiasaan hidup. Seseorang yang terbiasa hidup kurang bersih tentunya lebih mudah terkena penyakit infeksi daripada sebaliknya. Yang pertama tadi pejamu sebagai host, yang kedua sekarang agen sebagai bibit penyakit. Unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Beberapa penyakit agen merupakan penyebab tunggal atau single, misalnya pada penyakit menular. Pada penyakit tidak menular biasanya terdiri dari beberapa agen, contohnya penyakit kanker. Selanjutnya, dalam faktor-faktor timbulnya penyakit, yang terakhir yaitu lingkungan sebagai environment. Secara umum, lingkungan terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik, lingkungan alamiah yang terdapat di sekitar manusia, misalnya cuaca, musim, struktur geologi, keadaan geografis. Lingkungan non-fisik, yaitu lingkungan yang muncul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia, termasuk faktor sosial budaya, norma, nilai, dan adat istiadat. Peranan lingkungan dalam menyebabkan timbul atau tidaknya penyakit dapat bermacam-macam. Salah satunya sebagai reservoir bibit penyakit, yaitu sebagai tempat hidup yang dipandang paling sesuai bagi bibit penyakit. Selanjutnya ada riwayat alamiah. Riwayat alamiah yaitu perkembangan penyakit secara alamiah tanpa ikut campur tangan medis atau inversi kesehatan lainnya. Tahapan riwayat alamiah ada 3, yaitu tahap prepatogenesis, yang kedua tahap patogenesis, yang ketiga tahap pasca patogenesis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tahap prepatogenesis, di mana kondisi host masih normal atau sehat, sudah ada interaksi antara host dan agen, tetapi agen masih di luar host. Jika interaksi host, agen, dan environs berubah, maka host jadi lebih rentan atau agen jadi lebih pirwar, yaitu agen masuk ke host atau memasuki tahap patogenesis. Pada tahap patogenesis, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap inkubasi, yaitu tahap mulai masuknya agen ke dalam host sampai timbul gejala sakit. Yang kedua, ada tahap penyakit dini, yaitu tahap mulainya timbul gejala penyakit dalam keadaan awal atau ringan. Yang ketiga, ada tahap penyakit lanjut, yaitu tahap penyakit telah berkembang pesat dan menimbulkan kelainan patogenesis dan gejala. Yang ketiga ada tahap pasca patogenesis. Tahap pasca patogenesis ini merupakan faktor
Dalam riwayat alamiah selanjutnya yaitu ada tahap pasca patogenesis. Tahap ini merupakan tahap penyakit akhir, yaitu tahap berakhirnya perjalanan penyakit dapat dalam bentuk tiga bagian. Yang pertama, sembuh sempurna, yaitu agennya hilang, host pulih dan sehat kembali. Yang kedua yaitu sembuh dengan cacat, yaitu agen hilang, penyakit tidak ada, maka host tidak pulih sempurna atau ada bekas gangguan atau cacat. Yang ketiga, karir, agen masih ada, host pulih, maka gangguan agen masih ada minimalnya. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.